Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, khususnya kelas 10. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, pertemuan pertama, mapel sejarah Indonesia. Sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, saya dan tim saya selaku pengampu guru mapel sejarah Indonesia. Yang pertama, Pak Mahfur Arifin. Dan dengan saya sendiri, Ilham Lazwardi, biasa dipanggil Pak Ilham. Dan ini beliaunya, Pak Mahfur. Nantinya akan Pak Mahfur mengajar kalian di kelas 10. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1, memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Yang kedua, 4.1, menyajikan hasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah, berpikir kronologi, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Oke, langsung saja. Nah, sebelum memasuki materi yang pertama, konsep dasar ilmu sejarah, saya ingin sedikit bertanya, apa itu sejarah? Sejarah berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu utopia, history. Artinya mengusut pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Yang kedua, diambil dari bahasa Arab atau tarik bahasa Jerman. Geschichte adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Yang selanjutnya, dalam bahasa Indonesia sendiri, sejarah, abad, hikayat, riwayat, tarik, tawarik, tambo, atau histori dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul keturunan silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Selanjutnya, sedikit uraian dari sejarah. Dalam hal sejarah, maka ingatan manusia memegang peranan penting, yaitu ingatan digunakan untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialaminya. Namun pada faktanya ingatan manusia terbatas sehingga perlu alat bantu, yaitu tulisan yang berfungsi untuk menyimpan ingatannya. Dengan adanya tulisan, manusia bisa mencatat pengalamannya. Pengalaman yang dialami manusia bisa juga dituturkan kembali dengan menggunakan bahasa. Selanjutnya, manusia sebagai pembentuk sejarah. Nah, di sini ada subbab. Yang pertama, manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Jadi, manusia hidup dan berkreativitas dibagi menjadi 3 unsur. Nah, yang pertama, sejarah, ruang, dan waktu. Selanjutnya, apa itu sejarah? Sejarah membahas manusia pada masa lalu. Namun, kisah manusia tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam menghadapi kehidupannya. Yang kedua, ruang. Ruang yaitu tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Berdasarkan unsur ruang, kita mengenal pembagian sejarah. Yang terakhir, waktu. Waktu memiliki 2 makna. Yang pertama, makna denotatif dan konotatif. Yang pertama, makna waktu secara denotatif adalah
Satu kesatuan, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya. Manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang pertama di sini dibagi menjadi dua, yaitu manusia hidup dalam perubahan. Yang kedua, manusia hidup dalam berkelanjutan. Oke. Yang pertama, manusia hidup dalam perubahan. Manusia mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ilmu sejarah mengenal adanya konsep perubahan atau disebut change. Kehidupan sejak adanya manusia sampai sekarang yang berlangsung secara lambat atau disebut evolusi, ataupun berlangsung dengan cepat yang disebut revolusi. Arah perubahan dibedakan menjadi keadaan yang lebih baik atau progres dan keadaan yang lebih buruk regres. Yang selanjutnya, manusia hidup dalam keberlanjutan. Dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Konsepnya adalah manusia dalam peristiwa sejarah melakukan pergerakan progresif linear. Manusia berproses dan setiap tahapan atau peristiwa saling berhubungan. Setiap tahapan memiliki keunikan tersendiri, sehingga dapat dilihat adanya perkembangan yang linear. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Ada teori yang mengatakan John Dewey bahwa sejarah harus memiliki sifat instrumental dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Ungkapan teori John Dewey, sejarah harus dapat memecahkan persoalan pada masa kini menjadi masa melihat situasi pada masa kini. Misalnya, saya ambil contoh, bencana banjir di beberapa kota di Indonesia. Apakah peristiwa itu berdiri sendiri, terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, atau memiliki kaitan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat? Mungkin saja ada sebuah wilayah yang dahulu bebas banjir, tetapi pada masa kini menjadi wilayah yang rawan banjir seperti di kota Jakarta dan sudah menjadi langganan bencana banjir. Sehubungan dengan hal tersebut, kita dapat menelusuri perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi di masa lalu memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini. Oke, selanjutnya. Yang berikutnya, memahami sejarah. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian sejarah menurut ahli dari luar negeri. Yang pertama, Herodotus. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Yang ketiga, J.V. Beers. Yang keempat, Leopold von Rijn. Nah, apa itu Herodotus? Pengertian sejarah menyatakan adalah satuan kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat dan peradaban. Yang kedua, pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sejarah adalah sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak sifat masyarakat itu. Yang ketiga, J.V. Beers
menyatakan bahwa pengertian sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Leopold von Rijn yang terakhir menyatakan bahwa pengertian sejarah adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi. Sekian pertemuan yang pertama. Pertemuan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Mahfur. Jadi silakan disimak videonya dengan baik, khususnya kelas 10. Nanti ada tugas di aplikasi Taruna. Silahkan dikerjakan dan diupload di aplikasi Taruna. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat SMK Taruna Jaya Prawira Tuban.